Kementerian Sosial menyebut pencairan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat untuk bulan Oktober dilakukan secara bertahap. Pencairan dimulai sejak Senin 20 Oktober 2025. Pada hari pertama, sebagian besar pencairan BLT dilakukan ke penerima manfaat yang sudah mempunyai rekening bank himpunan negara. Kementerian Sosial menyebut pencairan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat untuk bulan Oktober dilakukan secara bertahap. Pencairan dimulai sejak Senin 20 Oktober 2025. Pada hari pertama, sebagian besar pencairan BLT dilakukan ke penerima manfaat yang sudah mempunyai rekening bank himpunan negara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut BLT bisa dicairkan di kantor pos atau langsung diantarkan oleh petugas pos ke rumah. Skema pengantaran BLT ke rumah penerima manfaat dilakukan bagi mereka yang masuk kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas. Di kantor pos itu ada dua, ada yang bisa didatengin ke kantor pos, ada yang diantar. Pemerintah telah melakukan penyaluran bantuan sosial BLT kepada lebih dari 35 juta keluarga. BLT Kesejahteraan Rakyat diberikan sebesar Rp300.000 per bulan, mulai dari bulan Oktober, November, dan bulan Desember kepada keluarga penerima manfaat. Total setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp900.000. Mekanisme pencairan serentak ini bertujuan untuk mempermudah proses dan memastikan dana sampai ke penerima manfaat. Pemerintah berharap dengan adanya BLT kepada masyarakat dapat membantu perekonomian, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka penyelenggaraan pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi tahap 1 tahun 2025. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kompetensi, meningkatkan keterampilan, dan mendorong daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka penyelenggaraan pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi tahap 1 tahun 2025. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kompetensi, meningkatkan keterampilan, dan mendorong daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Pembukaan program ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, serta perwakilan Komisi 9 DPR di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berharap program pemagangan nasional ini mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Airlangga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan program ini. Ia menuturkan antusiasme peserta sangat tinggi dengan rasio 1 posisi magang diperebutkan oleh sekitar 200 pendaftar. Sadari karena memang ada kesenjangan antara supply dan demand, lulusan perguruan tinggi dan demand side dari pekerja. Dan program ini diharapkan menjembatani kurang lebih sekitar 8-10% dari jumlah lulusan perguruan tinggi. Dan biasanya pekerja ini diisi oleh lulusan yang sudah kerja, secondary biasanya. Nah, lulusan yang primary ini yang baru lulus pertama, pertanyaan pertama pengalaman kerja. Nah, inilah yang dijembatani dengan program magang. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan terdapat 20.000 peserta magang dan yang telah ditetapkan sebanyak 15 peserta magang. Sementara 5.000 peserta tambahan akan diumumkan pada Rabu 22 Oktober 2025 mendatang. Selama magang, para peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum kabupaten atau kota. Dalam program yang baru pertama kali dilaksanakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, para peserta akan mendapat bimbingan langsung dari mentor di perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah meluncurkan platform Siap Kerja yang memuat berbagai informasi dan layanan ketenagakerjaan dalam upaya membantu masyarakat. Di platform ini tersedia lebih dari 200.000 lowongan kerja melalui fitur-fitur seperti Career Hub, Skill Hub,
Sertihub, dan Bishub. Kemenaker terus berupaya memperluas platform siap kerja dengan portal kerja swasta. Teman-teman dari perusahaan bisa menyiapkan mentor, kemudian mentor inilah yang akan mengevaluasi terkait tentang aktivitas terkait dengan pencapaian kompetensi, ya, mulai dari soft skill sampai kemudian kompetensi spesifik apa yang diberikan kepada masing-masing peserta magang, dan untuk kami nitip juga untuk dimonitor. Program pemagangan nasional diikuti oleh perusahaan penyelenggara pemagangan serta para peserta program, baik secara luring maupun daring dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis yang saat ini tengah dijalankan menjadi pusat perhatian internasional. Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri kegiatan sidang senat terbuka pengukuhan mahasiswa baru, wisuda sarjana, dan Distatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 18. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan program makan bergizi gratis MBG yang saat ini tengah dijalankan menjadi pusat perhatian internasional. Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri kegiatan sidang senat terbuka pengukuhan mahasiswa baru wisuda sarjana dan disnatalis di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 18 Oktober 2025. Prabowo Subianto mengatakan Indonesia kini dianggap sebagai negara percontohan dalam menjalankan program makan bergizi gratis selain Brazil dan India. Saat ini Indonesia telah mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun. Kita ini dianggap penjuru, dianggap contoh. Selain Brazil, India, Indonesia dianggap yang paling berani. Dan kita sekarang dianggap salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun. Program makan bergizi gratis diharapkan akan memberikan akses makanan yang kaya protein kepada anak-anak di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini juga bisa memutus rantai permasalahan gizi buruk sejak dini. Dari Bandung, Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Forkopimda melakukan kunjungan kerja ke lahan pertanian Lanut Eltari 48 Kupang. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.